Perkenalkan, saya Latifah Ardinusia dari kelompok 12 dengan NIM 22029078. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang kesebaluran. Pada postulat 25 mengatakan bahwa jika dua sudut dari suatu segitiga kongruen dengan dua sudut dari segitiga lainnya, maka dua segitiga tersebut dapat dikatakan sebagai segitiga yang sebangun. Sebagai contoh, jika sudut K kongruen dengan sudut Y dan sudut Y kongruen dengan sudut X, maka segitiga JKL akan sebangun dengan segitiga XYZ. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan dari kesebangunan. Di sini terdapat sebuah permasalahan yang mengatakan bahwa sebuah foto udara tingkat rendah dapat dikendalikan menggunakan kamera jarak jauh, dan jika ingin mengambil foto tersebut dengan jarak tanam 50 meter, maka tentukanlah perkiraan tinggi di mana balon udara tersebut harus terbang untuk mengambil foto dengan F sama dengan 8 cm dan N sama dengan 3 cm. F dan N ditentukan untuk menentukan jenis kamera yang digunakan. Selanjutnya, pada postulat 25 mengatakan bahwa dua sudut dari sebuah segitiga satu harus kongruen dengan dua sudut segitiga lainnya untuk mengatakan bahwa segitiga tersebut adalah sebangun. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa dari sudut ini adalah sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Maka sudut lainnya ada juga 90 derajat. Dan garis tinggi yang membagi antara dua segitiga ini akan membagi sudut di atasnya menjadi sama besar. Selanjutnya, pada permasalahan ini kita dapat menggunakan proposisi, yaitu F per H sama dengan N per G. Maka selanjutnya kita dapat langsung mensubstitusikannya. Maka F sama dengan 8 cm dan H yang dicari, N sama dengan 3 cm dan G sama dengan 50 meter. Maka untuk menyelesaikannya kita dapat mengenali silang persamaan ini. Maka 3H sama dengan 8 dikali 50. Maka 3H sama dengan 400. H sama dengan 133,3. Maka perkiraan tinggi dari sebuah balon udara tersebut harus terbang adalah 133,3 meter. Selanjutnya, teorema Pythagoras menyebutkan jika pada sebuah segitiga siku-siku ABC, maka kuadrat sisi hipotenusanya atau sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Maka rumus teoremanya adalah C kuadrat A kuadrat ditambah B kuadrat A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Maka didapat penerapan pembuktian teorema Pythagoras. Contoh soalnya adalah sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seusas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah, maka kita akan cari menggunakan teorema Pythagoras. Jaraknya adalah dapat akar 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar 225 dikurang 114 dapat 81, dan hasilnya adalah 9. Nama saya Rada Zarandina dengan NIM 22.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Zarandina dengan NIM 22029033. Saya dari kelompok 12 akan mencoba menjelaskan tentang penerapan kesebangunan dan teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah menurut dalil Seva. Nah, menurut dalil Seva yaitu teorema yang menjelaskan keterkaitan panjang sisi segitiga yang dipotong oleh segmen garis yang kongruen pada suatu titik dengan menggunakan konsep perbandingan. Coba kita lihat gambar segitiga sembarang di bawah ini, di mana titik A, B, C dengan titik D, E, F masing-masing terletak pada garis A, B, B, C, dan C, A. Sedangkan menurut teorema Seva menyatakan bahwa titik AD dan BE dan CF berpotongan di satu titik yang kongruen, yaitu di titik O. Jika dan hanya jika bisa kita rumuskan dengan AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Nah, mari kita lihat untuk pembuktian teorema ini. Nah, untuk bukti dalil Seva ini kita ambil dari rumus AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Nah, untuk AF per FB merupakan luas segitiga dengan AFC per BFC. Hal ini terjadi karena AF per FB ini adalah alas segitiga ABC. Tapi AFB ini juga termasuk alas dari segitiga AFC. Begitu juga dengan BFC. A per FB ini akan sama juga dengan luas segitiga AOF per BOF karena sama-sama merupakan alasnya. Nah, kemudian untuk AF per FB sama dengan luas AFC dikurang AOF per BFC dikurang BOF akan sama dengan alas luas segitiga AOC per BOC. Sama juga dengan ruas garis pada BD per DC akan sama dengan luas AOB per AOC dan CE per EA sama dengan COB per AOB. Maka dapat kita simpulkan bahwa AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA akan sama dengan luas dari ADC per BOC dikali AOB per AOC dikali COB per AOB sama dengan 1. Nah, untuk lebih paham kita masukkan saja contoh soal dari gambar di atas ini, di mana diketahui titik D, E, F masing-masing terletak pada sisi AB, sisi BC, dan sisi AC dengan perbandingan BE banding EC sama dengan 2:3 dan AF banding FC sama dengan 8:9. Jika panjang sisi AB 28 cm dan garis AE, BF, dan CD berpotongan di satu titik yaitu titik O, maka panjang A ke D adalah berapa cm? Untuk penyelesaian dari soal tersebut, kita ketahui dulu bahwa BE per EC sama dengan 2/3 banding AF per FC sama dengan 8/9 dan banding panjang AB sama dengan 28 cm. Nah, untuk yang dipertanyakan adalah panjang AD sama dengan berapa? Nah, kita gunakan saja menurut dalil Seva tadi. Maka caranya yaitu dengan kita substitusikan saja, di mana AD per 28 dikurang AD karena sisi A dan B yang tadi adalah 28 cm, maka sisi BD kita anggap 28 kurang AD dikali 2/3 dikali 9/8 sama dengan 1. AD per 28 kurang AD dikali 6/8 sama dengan 1. Kita kali silangkan, maka hasilnya adalah
2AD, 6AD sama dengan 224 dikurang 8AD sama dengan 14AD sama dengan 224 dibagi 14. Nah, maka hasilnya adalah 16. Kita ketahui bahwa dengan segitiga sembara yang ada pada dalil Shafii ini, untuk garis AD panjangnya adalah 16 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dalil Stewart. Dalil Stewart menyatakan bahwa hubungan antara sisi-sisi segitiga dengan panjang luas garis di hadapannya, dengan yang ditarik dari titik sudut segitiga dengan sisi di hadapannya. Maka, dari segitiga ini kita dapat menuliskannya dengan AD kuadrat dikali BC sama dengan AC kuadrat dikali BD ditambah AB kuadrat dikali CD dikurang BC dikali BD dikali CD. Atau kita juga dapat menuliskannya dengan D kuadrat dikali A sama dengan B kuadrat dikali M ditambah C kuadrat dikali N dikurang A dikali M dikali N. Selanjutnya, saya akan memberikan pembuktian dari dalil Stewart. Di sini sudah terdapat sebuah segitiga. Pertama-tama, untuk membuktikan dalil Stewart adalah mencari hasil proyeksi CD terhadap garis AE dan AB. Maka, untuk yang pertama, segitiga ACD adalah segitiga lancip. Maka, di sini kita dapat menggunakan dalil dari segitiga lancip. Dapat dituliskan bahwa AC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah AD kuadrat dikurang 2 kali AD dikali ED. Ini dapat dikatakan sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya adalah persamaan yang kedua, mencari dengan segitiga CDB. Segitiga CDB adalah segitiga kedua, maka kita dapat menulisnya dengan CB kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah DB kuadrat dikurang 2 dikali AD dikali ED. Ini dapat dikatakan sebagai persamaan yang kedua. Setelah didapatkan persamaan 1 dan 2, kita dapat mengeliminasi persamaan tersebut dengan persamaan 1 dikali dengan DB dan persamaan 2 dikali dengan AD. Maka penulisannya adalah DB dikali CA kuadrat sama dengan DB kali CD kuadrat tambah DB kali AD kuadrat kurang 2 AD dikali ED dikali DB. Dan persamaan 2 dikali dengan AD, maka AD kali BC kuadrat sama dengan AD dikali CD kuadrat ditambah AD kali DB kuadrat ditambah 2 kali DB kali ED kali AD. Maka untuk mengeliminasinya kita dapat menggunakan penjumlahan dan ini akan hilang. Maka hasil akhirnya adalah
DB kali CA kuadrat ditambah AD kali BC kuadrat sama dengan DB dikali CD kuadrat ditambah AD dikali ED kuadrat ditambah DB dikali AD kuadrat ditambah AD kali DB kuadrat. Maka kita dapat mengeluarkan fungsi yang sama. Maka kita dapat mengeluarkan fungsi yang sama. Maka DB kali CA kuadrat ditambah AD kali BC kuadrat sama dengan DB ditambah AD dikali CD kuadrat ditambah DB tambah AD dikali DB kuadrat. Tiga. Karena didapat hasil eliminasi dari persamaan 1 dan 2 adalah DB dikali CA kuadrat ditambah AD dikali BC kuadrat sama dengan DB ditambah AD dikali CD ditambah DB ditambah AD dikali DB dikali AD. Maka perhatikanlah segitiga ABC. Maka AB sama dengan AD sama ditambah DB. Maka kita dapat masukkan fungsi AB ke dalam persamaan. Kita dapat masukkan fungsi AD tambah DB menjadi AB dalam persamaan. Maka didapatlah DB dikali CA kuadrat tambah AD kali BC kuadrat sama dengan AB kali CD kuadrat tambah AB dikali DB kali AD. Maka kita dapat memindahkan ruas untuk mencari AD. Maka DB dikali CA kuadrat ditambah AD kali BC kuadrat dikurang AB dikali DB dikali AD sama dengan AB kali CD kuadrat. Maka untuk mencari CD kuadrat persamaannya dapat berubah menjadi DB dikali CA kuadrat tambah AD dikali BC kuadrat kurang AB kali DB kali AD per AB sama dengan CD kuadrat. Maka dari soal ini dapat dikatakan persoalan ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadriana dengan NIM 22029220. Di sini saya akan membahas tentang dalil nilai. Pertama-tama saya akan mendefinisikan materi dalil nilai, yaitu keterkaitan panjang sisi segitiga yang dipotong oleh segmen garis dan 3 titik masuk garis kolinier dengan menggunakan konsep perbandingan. Jadi ini ada teorema menyatakan bahwa